Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Kita hadir di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Boleh berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita yang begitu baik bagi kehidupan kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami selalu bersyukur Tuhan karena kami punya Tuhan yang besar. Karena kami punya Tuhan yang begitu ajaib. Kami punya Tuhan yang begitu dahsyat bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami jauh lebih lagi untuk menyembah Tuhan, kami ingin bersatu hati menolak setiap roh yang tidak berasal daripada Tuhan yang mengganggu jalannya ibadah kami. Kami satu hati kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus hadir di tempat ini melawat setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah, kami siap memuji-Mu, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Kita persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau begitu setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan, yang merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been having your hand. For the moment that I wake up until I lay my head, I will sing the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath and I am able, I will sing of the goodness of God. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi kata, I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I love you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. You have been so good. With every breath and I am able, I will sing of the goodness of God. Oh my life you have been faithful. You have been so good. With every breath and I am able, I will sing of the goodness of God. I love you Lord. Oh, I love you Lord.
been so good. With every breath and I am able, I will sing of the goodness of God. Oh my life, oh my life, kami begitu merasakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari Tuhan, oh, with every breath and I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath and I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sembah Tuhan, haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami itu, kami mau menyatakan, kami mau menyatakan dengan iman kami, Engkau baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang begitu baik. Terima kasih, naikkan ucapan syukur, naikkan ucapan syukur-Mu. Sembah Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya.
Pujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. How great is our God. See with me how great is our God, and all we see how great is our God. Senang jemaat untuk bangkit berdiri. How great is our God. See with me how great is our God, and all we see how great is our God. How great is our God. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib. Is our God, and all we see, hallelujah, how great is our God. Nyatakan how great is our God. See with me how great is our God, and all we see how great is our God. How great is our God. See with me how great, and all we see how great is our God. How great is our God. See with me how great is our God, and all we see how great is our God. How great is our God. See with me how great is our God, and all we see how great is our God. How great is our God. See with me how great is our God, and all we see how great, and all we see how great, and all we see how great is our God. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar. Terima kasih Bapa, kami ingin memuji-Mu lebih lagi sebab Engkau Allah yang begitu baik bagi kehidupan kami. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan.
baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Kau menyediakan Tuhan apa yang setiap kami perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kau baik, kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya. Mari jemaat Tuhan bertepuk tangan untuk Tuhan yang begitu baik bagi kehidupan kita, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan, kebaikan-Mu tak pernah berubah dalam kehidupan kami. Lah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Mari bertepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan kita. Seberapa banyak jemaat Tuhan yang percaya Tuhan kita begitu baik bagi kehidupan kita. Amin. Katakan, terima kasih Tuhan, Kau begitu baik bagi kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan dengan saya,
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lebih lagi katakan Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, yeah. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Kau baik bagi kami Tuhan. Karena berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Karena berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari jemaat Tuhan, katakan pujian ini lebih lagi. Katakan Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik Yesus, amin. Yesus baik bagimu dan selamanya. Ya sungguh baik Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik Tuhan Yesus baik, ya sungguh amat baik, Engkau baik Tuhan. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Nyatakan ya Tuhan yang baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Nyatakan Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang begitu baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita siapkan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis diadakan doa bersama di Pastori jam 7 malam.
Kami mengundang bagi para wanita yang ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, hadirilah ibadah kaum wanita hari Selasa jam 7 malam. Hadirilah dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan khusus untuk kalian anak-anak muda, mari ajak saudara dan teman-teman kalian untuk bergabung bersama kami di ibadah Prime Youth setiap hari Sabtu jam 7 malam. Hadirilah ibadah raya Minggu yang diadakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6 sore. Petra Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, bertempat di ruangan sekolah minggu. Gereja ini memiliki kelompok sel yang bernama Klik. Bagi jemaat yang ingin bergabung di Klik, dapat menghubungi nama-nama di layar ini. Sekian informasi selama sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, saya menyapa jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Mari kita sama-sama lebih lagi aktif dalam ibadah-ibadah yang telah kita dengar. Kita siapkan tanah hati yang terbaik untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya amin. yang ku percaya. Engkau yang kami percaya, Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
kembali bangkit berdiri. Satu-satunya yang satu-satunya Engkau Tuhan yang kami percaya. Dengan iman kami Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan sorak-sorai dan pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang menyembuh kami, pemulih kami, memberi jalan keluar kami, Allah sumber kekuatan kami. Sekali lagi berikan sorak-sorai dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Yes. Amin. Berapa banyak saudara hadir tempat ini dan tahu bahwa apapun yang terjadi, Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Lambai tangan saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara, katakan saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi, saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Saya sehat, saya beruntung, saya diberkati. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita mau baca bersama-sama dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita akan baca dalam bahasa Indonesia masa kini. Bapak Ibu bisa lihat slide-nya di depan, dan kita akan baca sama-sama dengan suara yang paling keras yang Bapak Ibu bisa. Bisakah tolong monitor saya ditambah sedikit? Oke, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Lebih baik lagi, 25. 26. 27. 28. 29.
29. 30. 31. 32. 33. 34. '" Tuhan Yesus mau berdoa sekali lagi, biar dari depan sampai belakang, kiri, kanan, pria, wanita, dari yang paling senior sampai yang paling junior, semuanya mendapatkan lawatan Allah. Berbicara dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya, sama-sama katakan amin. Silahkan duduk kembali. Kita baru saja membaca kisah bagaimana Tuhan Yesus berjalan ke rumah Yairus karena anaknya sakit. Nah, di tengah perjalanan ada wanita yang sudah mengalami pendarahan 12 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan, 12 tahun tidak berhenti pendarahan. Ibu-ibu kalau datang bulan rasanya enak atau tidak enak? Ibu-ibu, kalau lagi datang bulan, rasanya enak atau tidak enak? Kok yang jawab bapak-bapak? Enak atau tidak enak? Tidak enak. Semuanya lagi tidak nyaman, kadang rasa sakit, tiba-tiba bisa emosi sendiri. Bapak-bapak rasakan kan? Kalau ibu-ibu tiba-tiba marah, jangan-jangan dia lagi M. Tiba-tiba emosi berubah, tiba-tiba semuanya lagi tidak menyenangkan. Nah, bayangkan wanita ini mengalami pendarahan 12 tahun. 12 tahun rasa sakit setiap hari, 12 tahun dia menderita, 12 tahun darah keluar terus, energinya habis. 12 tahun dia mau kemana-mana susah. Ibu-ibu sebulan sekali aja rasanya sudah tidak enak. Ini 12 tahun berturut-turut. Dan di tengah-tengah Yesus sedang jalan pergi menuju ke rumah Yairus. Semua orang sedang berdesak-desakan karena Yesus saat itu lagi sangat happening. Semua orang membicarakan tentang Yesus karena Yesus membuat banyak mujizat. Jadi semua orang mau mendekat. Semua orang kalau Yesus ada hari ini, semua orang mau foto. Semua orang mau selfie bareng Yesus. Saudara bisa lihat orang foto itu dan saudara bisa menebak umurnya. Kalau bapak-bapak foto, biasanya fotonya begini. Atau kadang-kadang agak maco sedikit. Betul ya bapak-bapak ya? Itu bapak-bapak banget itu. Kalau ibu-ibu biasanya. Habis foto tunggu. Dia lihat, kayaknya saya terlalu di depan, kelihatan gemuk. Sekali lagi di belakang. Apalagi kalau yang punya kamera, yang punya handphone ibu itu, dia akan cek 10 kali, ulang 10 kali. Kenapa? Dia yang harus tampil paling bagus. Betul ibu-ibu? Kalau enggak bagus, delete, ganti lagi, foto lagi. Nah, bayangkan hari itu Yesus jalan dan semua orang ingin dekat dengan dia. Semua orang ingin foto bersama-sama Yesus. Semua orang berdesak-desakan. Tapi ada seorang wanita yang berkata, "Saya mau ketemu dengan Yesus."
Tapi apakah mungkin Yesus mau ketemu saya? Kan itu pertanyaannya. Kita mau ketemu orang hebat, belum tentu orang hebat mau ketemu kita, betul ya? Kita mau ketemu orang yang terkenal, belum tentu orang terkenal itu mau ketemu kita. Hal yang sama. Wanita ini berpikir, saya mau ketemu Yesus. Tapi apakah Yesus mau ketemu saya? Tapi wanita ini punya pemikiran, yang penting saya bisa jamah ujung jubah Yesus. Saya yakin saya sembuh. Ingat, saat itu Yesus sedang jalan menuju rumah Yairus. Kenapa? Karena Yairus bilang, Yesus tolong datang ke rumahku, anakku sakit. Dia minta Yesus untuk datang. Tapi wanita ini berpikir, kayaknya gak mungkin deh kalau saya minta Yesus datang ke tempatku. Saya yang harus berusaha untuk datang. Dan asalku jamah jubahnya, saya pasti sembuh. Di tengah-tengah begitu banyak orang, wanita ini tidak punya teman. Bayangkan 12 tahun dia sakit. Kalau kita baca tadi, semua uangnya sudah habis. Dia pergi, orang bilang, dokter sana bagus. Dia pergi, tidak sembuh. Orang bilang dokter sana bagus. Dia pergi, dia kelilingi semua dokter-dokter terbaik. Di kotanya maupun di luar kotanya. Sampai uangnya habis. Tapi tetap tidak sembuh. Dia berusaha melakukan yang terbaik, tapi tidak sembuh. Dia berusaha untuk cari dokter yang paling terkenal. Orang bilang, oh ya dokter sana itu lagi bagus. Dia pergi. Semua macam obat, semua dia sudah coba. Mau dari obat OTC, obat resep, obat herbal, obat apapun. Semua dia sudah coba. Gak bisa sembuh. Mungkin kita sedang menghadapi hal yang mirip-mirip. Kita sudah coba melakukan yang terbaik. Kita sudah coba melakukan apa saja yang kita bisa. Tapi belum ada hasil. Itu yang wanita ini alami. Dia sudah coba bertahun-tahun. Dan kita tadi sempat baca bahwa wanita ini sudah pergi mengunjungi begitu banyak dokter. Ayat 26, semua kekayaannya sudah habis dipakai untuk membayar dokter-dokter. Tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkan. Semua general check up sudah dilakukan. Check up apapun, semua hasilnya buruk. Dia sudah minum obat apa saja, kembali ke lab, tetap hasilnya masih buruk. Tidak sembuh-sembuh. Tidak sembuh-sembuh. Saudara sudah coba apa saja untuk melakukan yang terbaik, tapi mungkin masih gagal. Keluargamu masih berantakan, bisnismu masih begitu-begitu saja. Iya Pak, susah Pak. Sekarang ini apalagi Q1 Pak, kuartal 1 Pak, semua bisnis lagi tiarap Pak. Oke. Semua orang juga mengerti. Kuartal 1 di mana-mana bisnis sedang turun. Apalagi orang sedang wait and see. Apa yang terjadi nanti Februari. Siapa yang mau naik. Walaupun sudah ditentukan siapa yang akan naik. Kita tidak tahu. Semua orang wait and see. Bisnismu lagi sedang berantakan. Keuanganmu, pekerjaanmu, kesehatanmu. Mungkin kau seperti wanita ini sudah berusaha bertahun-tahun. Engkau coba menyelesaikan semua masalahmu, anakmu yang berantakan. Kasus demi kasus apapun kau coba selesaikan. Tidak pernah selesai. Wanita ini pun melakukan hal yang sama. Semua dia sudah coba. Tidak ada lagi orang mau berteman dengan dia. Nah, zaman dulu orang kalau pendarahan, kalau lagi haid, itu tidak boleh masuk rumah Tuhan. Kedua, orang zaman dulu kalau lagi haid, dia tidak boleh bersentuhan dengan siapapun. Karena mereka percaya orang yang lagi haid itu adalah orang yang najis. Dan kalau dia bersentuhan dengan siapapun, orang yang disentuh juga jadi najis. Jadi semua orang yang tahu, yang pernah kenal dengan wanita ini, sudah tidak ada lagi yang mau berteman. Teman-temannya semua sudah blokir dia.
Semua teman-teman di Facebook, Instagram, Twitter, apapun, semuanya sudah tidak ada yang mau berteman dengan dia. Semua unfollow, unfriend. Bahkan mungkin ada masa di mana dia sudah sangat kesulitan dengan keuangan. Sampai kalau dia telepon temannya, temannya pasti bilang ini, mau pinjam uang lagi dia ini. Ada teman-teman saudara yang saudara sudah blokir. Karena setiap kali dia chat, pasti isinya pinjam uang. Saudara senyum karena pengalaman. Begitu ada masuk chat, hai apa kabar sis? Mau pinjam uang lagi dia ini. Teman-temannya semua sudah tidak ada yang mau kenal dia. 12 tahun pendarahan, 12 tahun najis. Tidak ada lagi orang mau berteman. Kalau di hari ini adalah pedagang, mungkin tidak ada lagi orang mau dagang dengan dia. Karena uangnya sudah tidak ada. TOP sudah terlalu panjang. Kasih cash juga tidak bisa. Mungkin itu yang sedang saudara hadapi hari ini. Rasanya mau menyerah saja. Tetapi wanita ini yang dia tahu bahwa Yesus akan ada di kotanya. Dia berusaha untuk temui. Dia berusaha untuk menembus kerumunan. Bapak Ibu jangan bayangkan Yesus lagi jalan sendiri asik-asik. Terus kemudian wanita ini bisa mendekat dengan mudahnya. Enggak. Karena kita barusan baca. Orang-orang berdesak-desakan. Ingin ngobrol sama Yesus. Ingin jalan bareng Yesus. Karena Yesus saat itu semua orang lagi membicarakan tentang dia. Kalau hari ini Yesus itu kayak artis. Kalau dia artis Korea, begitu dia datang satu kota akan ketemu dia. Itu yang terjadi saat itu. Itu yang terjadi saat itu. Jadi untuk wanita ini menembus kerumunan, dia butuh usaha ekstra. Untuk bisa mendekat, dia butuh usaha ekstra. Jangankan mau ngobrol dengan Yesus, mau mendekat saja itu sudah susahnya luar biasa. Bapak Ibu bisa bayangkan di tengah sakitnya dia, haid 12 tahun tidak pernah berhenti. Dia harus berusaha untuk mendekat. Pikirannya mungkin berkata, sudahlah, tidak mungkin kau bisa mendekati Yesus. Sudahlah, nggak mungkin kau bisa sembuh. Lupakanlah, anakmu jadi baik, sudahlah. Nggak usah dipikirkan. Bisnismu bisa bertumbuh lagi, nggak mungkin lah, sudah. Mungkin itu pikiran yang ada dalam wanita ini. Mungkin itu pikiran yang sedang kita punya hari-hari ini. Menghadapi begitu banyak tantangan, menghadapi begitu banyak cobaan, masalah yang kita harus hadapi. Mungkin ada satu suara dalam hati kita yang berkata, sudahlah, menyerah saja. Saya yakin wanita ini pun punya pemikiran yang sama. Saya antara mau maju atau mundur. Mau maju susah sekali. Mau mundur ya mungkin itu pilihan. Tapi saya mau beritahu kenapa wanita ini kuat. Satu ayat yang dia selalu pegang, yaitu Markus 5 ayat 28 tadi. Tolong dipasang kembali. Asal saja saya menyentuh jubahnya, saya akan sembuh. Satu-satunya pikiran yang membuat dia kuat, yang membuat dia masih mau berjuang lagi, berusaha untuk mendekati Yesus lagi adalah asal saya bisa sentuh jubahnya. Gak usah saya ditumpangi tangan. Gak usah Yesus datang ke rumah saya. Gak usah Yesus lakukan apapun. Saya saja sentuh jubah Yesus. Saya yakin saya sembuh. Bapak Ibu bayangkan. Orang yang sudah lemah. Hampir menyerah. Tapi dia cuma punya satu pemikiran. Asal ku jamah jubah Yesus, saya pasti sembuh. Pagi hari ini saya hanya ingin katakan, apapun masalah saudara, kalau Yesus masih pegang kendali atas hidupmu, segala sesuatu belum berakhir. Amin. Saudara bisa hadapi tantangan apapun, tetapi ketika Tuhan yang pegang kendali
hidupmu belum berakhir. Masalahmu akan kau bisa lewati dengan baik. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Asal Yesus yang pegang kendali dalam hidupku, dalam bisnisku, dalam keluargaku, dalam usahaku, dalam keuanganku, semuanya saya pasti bisa lewati. Amin. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Judul khotbah saya hari ini adalah tempelkan pada tempat yang tepat. Kota Palu adalah kota yang cukup berkembang. Dan Bapak Ibu saya yakin tahu dengan kartu-kartu seperti ini kan. Kartu flash, e-money dan lain sebagainya. Mau masuk ke bandara semua sekarang sudah harus tempelkan. Keluar juga tempel lagi. Kalau di kota-kota besar, di Makassar, di Surabaya, Jakarta, kartu ini kartu yang sangat berharga. Anda tidak bisa masuk tol, tidak bisa keluar tol kalau tidak punya ini. Nah, tapi saya selalu bawa kartu flash saya karena saya sering bepergian. Kartu saya bisa isi apa saja, saya bisa isi berapapun nilainya. Biasanya kartu saya isinya 500.000 karena kadang-kadang saya kalau parkir di bandara bisa 3 hari keluar sudah 300.000, 400.000 daripada saya harus naik taksi kurang lebih sama. Saya biasanya seperti itu. Saya ke Jakarta, saya naik pakai ini untuk LRT, MRT dan semuanya, naik Transjakarta, apapun lah. Tapi saya bisa isi berapapun nilainya. Tapi kalau saya tidak tempelkan di tempat yang tepat, apakah berguna? Tidak. Saudara bisa datang gereja setiap minggu, tetapi kalau hidupmu tidak ditempelkan pada tempat yang tepat, tidak akan berguna. Setuju dengan saya? Saudara bisa punya berapapun saldonya, tapi kalau tidak ditempelkan di tempat yang tepat, Anda tempel di pipi Anda bisa keluar uangnya? Tidak bisa. Anda tempel di sini bisa? Tidak bisa. Tempel di sini bisa? Tidak bisa. Karena bukan tempat yang tepat. Hari ini ada banyak anak-anak Tuhan, mereka tahu janji Tuhan, mereka tahu firman Tuhan, mereka setiap minggu rajin ke gereja, kasih perpuluhan, kasih persembahan apapun, tetapi hidup mereka tidak ditempel di tempat yang tepat. Ketika ada masalah yang mereka pikirkan hanya masalahnya, mereka lupa bahwa asalku jamah jubahnya, saya pasti akan berhasil. Asal saya tempelkan di tempat yang tepat, maka saya akan berhasil. Apa motivasi wanita ini untuk sembuh? Motivasinya hanyalah yang penting saya bisa jamah jubahnya, saya pasti sembuh. Itu motivasinya dia, sangat sederhana. Saya menulis ini di Instagram saya. Orang yang tidak termotivasi hanya akan melakukan usaha yang paling minimal. Sedangkan orang yang penuh motivasi akan melakukan usaha yang bisa memberi inspirasi buat orang lain. Sekali lagi, orang yang tidak termotivasi hanya akan melakukan usaha yang paling minimal. Tetapi orang yang penuh motivasi akan melakukan usaha yang bisa memberi inspirasi buat orang lain. Wanita ini dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyentuh jubah Yesus karena dia punya motivasi untuk sembuh. Bapak Ibu kalau lagi cari karyawan. Pilihan pertama, orangnya pintar tapi tidak punya motivasi. Ditanya ya biasa aja, kenapa mau kerja ya? Kalau saya enggak kerja nanti apa kata orang? Tapi orang kedua, standar tidak terlalu pintar, enggak bodoh juga, tapi punya motivasi. Ditanya, kenapa kamu mau kerja sini? Saya ingin belajar hal-hal yang baru dan saya yakin di tempat ini saya bisa berkembang. Bapak Ibu akan pilih karyawan kandidat pertama atau kedua? Siapa yang pilih kandidat pertama? Siapa yang pilih kandidat kedua? Siapa yang tidak akan pilih siapapun? Sekarang angkat tangan. Saya tanya yang pertama tidak ada yang angkat tangan, yang kedua tidak angkat tangan. Sekali lagi, siapa yang pilih kandidat pertama? Siapa yang pilih kandidat kedua? Kebanyakan kita akan pilih kandidat kedua. Kenapa? Orang yang termotivasi, saudara bisa ajar sedikit aja, dia akan langsung naik.
Mau bukti? Berapa banyak anak bapak ibu di sini yang masih SD, kalau disuruh bangun sekolah, dia akan bilang, yes, besok pagi mama, saya akan bangun sekolah sendiri. Jam 5 mama enggak usah bangunkan saya akan bangun. Ada? Kalau ada, anak bapak ibu itu luar biasa. Jangan-jangan dia tidak terbuat dari daging dan darah. Karena umumnya namanya anak-anak, kalau disuruh pergi sekolah, rasanya malas sekali, betul ya? Mama-mama bertengkar gara-gara kasih bangun anak, betul? Tapi coba bilang sama anaknya, nak, besok kita akan pergi liburan ke Bali. Kita harus berangkat naik pesawat jam 6 pagi. Saya mau tanya, jam berapa anak bapak ibu bangun? Kalau perlu tidak tidur, mamanya ngantuk-ngantuk, ma jangan tidur nanti kita terlambat. Betul ya? Kenapa? Karena dia termotivasi. Sama. Ketika seseorang termotivasi, dia akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tetapi ketika dia tidak termotivasi, dia hanya akan melakukan hal yang paling minimal. Yang penting saya tidak dimarahi bos. Yang penting saya bisa terima gaji. Makanya kenapa Bapak Ibu sering lihat banyak karyawan yang mereka itu rajinnya kalau hampir akhir bulan. Kalau gajian tanggal 1 biasanya mulai rajin tanggal 25, 26, 27. Nggak pernah ada absen. Tapi begitu tanggal 2, tanggal 3. Bu, boleh izin? Kenapa? Saya punya anak mau diantar ke rumah sakit. Besok bu, izin bu, saya sakit, encok. Besoknya lagi, bu saya sakit bu, ini istri saya juga sakit. Bu motor saya mau diperbaiki di bengkel. Ada aja alasannya. Kenapa? Orang itu sebenarnya tidak punya motivasi kerja. Makanya dia hanya akan melakukan yang paling minimal. Nah, wanita ini kenapa dia lakukan yang paling maksimal? Dia berusaha menembus orang banyak. Dia berusaha lakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Dia mungkin sudah capek, dia tidak bisa lagi jalan. Dia merangkak, yang penting saya bisa sentuh jubah Yesus. Karena dia punya motivasi besar untuk sembuh. Apa motivasi saudara hari ini? Motivasi saudara hanya untuk sembuh atau bisa bukan hanya sembuh tapi jadi berkat? Apa motivasi saudara hari ini untuk hidup? Hanya sekedar hidup baik atau hidupmu bisa jadi berkat besar buat banyak orang? Wanita ini selain untuk sembuh, dia mau jadi berkat buat banyak orang. Wanita ini menggunakan kuasa Tuhan yang ada di dalam dirinya, yang sudah Tuhan taruh untuk menarik kuasa Allah yang lebih besar. Saya mau beritahu, Lazarus bangkit, itu idenya siapa? Idenya Yesus loh. Yesus datang ketemu Maria dan Marta, terus mereka cerita Lazarus sudah 3 hari dikubur, dan Yesus bilang ayo kita pergi ke kubur. Mertua Petrus sakit. Idenya siapa untuk pergi ke rumah dan menumpangkan tangan atas mertua Petrus? Idenya Yesus. Ketika anak Yairus sakit, idenya siapa untuk pergi ke rumahnya? Bukan cuma idenya Yairus, tapi idenya Yesus. Yuk kita pergi ke rumahmu. Tapi satu-satunya mujizat yang terjadi yang bukan idenya Yesus, tetapi idenya orang ini adalah kesembuhan dari wanita pendarahan. Sekali lagi ya. Hampir semua mujizat yang terjadi, idenya adalah idenya Yesus. 5 roti 2 ikan. Idenya siapa? Idenya Yesus. Ambil uang untuk bayar pajak. Pergi mancing. Idenya siapa? Idenya Yesus. Tapi satu-satunya mujizat yang terjadi dan bukan idenya Yesus, tetapi ide dari orang yang membutuhkan Tuhan adalah wanita pendarahan ini. Dia yang berkata, asal ku jamah jubahnya,
saya pasti akan sembuh. Ketika saudara sedang dihadapkan pada masalah, ketika saudara sedang dihadapkan pada penyakit, dokter sudah angkat tangan. Idenya siapa untuk sembuh? Ide saudara atau idenya Tuhan? Kalau hanya sekedar idenya Tuhan, Tuhan sudah taruh dalam Alkitab. Oleh bilur-bilurnya Yesus engkau akan sembuh. Sudah selesai. Tetapi Tuhan butuh ide kita untuk tidak selalu memikirkan sakit kita, tetapi kita memikirkan bagaimana Tuhan akan menyembuhkan kita. Ketika engkau menghadapi masalah, jangan hanya setiap hari memikirkan kondisimu, tetapi mulai berpikir bagaimana Tuhan menyembuhkan engkau, bagaimana Tuhan sudah menyiapkan mujizat besar untuk bisa menolong kita. Apakah yang kita bayangkan setiap hari hanya masalah kita, ataukah kebesaran Tuhan dan mujizat Tuhan yang bisa Tuhan lakukan? Itu adalah pilihan. Kalau engkau berkata, Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Saya tahu saya sedang tidak baik-baik saja, tapi saya percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidupku. Itu sama dengan kita yang menggerakkan Tuhan. Kita yang punya ide untuk membuat Tuhan mengalirkan kuasanya atas kita. Ketika engkau gagal, apa yang kau pikirkan? Saya memang dilahirkan sebagai orang gagal. Atau saudara berkata, firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Setiap kali saya menghadapi tantangan, mau dalam bisnis, pekerjaan, keuangan, apa saja. Saya cuma bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya percaya kalau Tuhan bisa tolong saya kemarin, Tuhan yang sama bisa tolong saya hari ini dan hari berikutnya. Tantangan yang saya hadapi banyak hal yang mungkin saya gak bisa cerita kepada saudara. Tapi ada begitu banyak hal tantangan yang saya hadapi. Setiap kali saya sudah tidak bisa bikin apa-apa, saya cuma bilang, Tuhan, saya percaya kalau Tuhan bisa tolong saya kemarin, maka Tuhan yang sama akan tolong saya hari ini dan besok. Ketika sudah dihadapkan pada tantangan, banyak alasan tidak percaya lagi. Banyak alasan untuk mundur. Banyak alasan untuk menyerah. Tapi apakah saudara mau menyerah atau tidak? It's a choice. Itu adalah pilihan. Karena saya percaya tangan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Saudara percaya itu? Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sama-sama katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Ketika Yesus merasa ada kuasa yang keluar karena wanita ini menjamah jubah Yesus. Yesus tanya ke orang-orang sekitarnya dan kepada murid-muridnya, siapa yang jamah jubahku? Murid-murid semua berkata, Pak, ada begitu banyak orang. Semua orang desak-desakan, semua orang pengen pegang, semua orang pengen toel-toel. Semua orang ingin menyentuh Yesus. Tapi Yesus berkata tidak. Saya merasa ada kuasa yang keluar.
Ketika saudara menyentuh Yesus dengan imanmu, maka kuasa dari Yesus pasti akan keluar. Ketika engkau berharap kepada Tuhan, maka kuasa dari Tuhan pasti akan keluar. Ketika engkau percaya bahwa apa yang kau lakukan adalah mujizat Tuhan, kau sedang berjalan menuju mujizat Tuhan, maka kuasa Tuhan pasti akan keluar. Amin. Tidak ada loh orang yang bilang kepada Yesus, ada wanita itu loh yang mau sembuh. Enggak. Semua orang berusaha mendekat juga. Tapi Yesus merasa ada kuasa yang mengalir. Katakan sama-sama, ada kuasa yang mengalir. Sekali lagi 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ada kuasa yang mengalir. Orang lain tidak tahu kondisimu, tetapi ketika engkau menyentuh Yesus, ada kuasa yang mengalir. Dan ketika Yesus lihat, Yesus merasa ada kuasa yang keluar. Yesus tanya kepada orang di sekitarnya, siapa yang menyentuh aku? Wanita ini antara senang dan ketakutan. Dia senang karena dia langsung merasa dia jadi kuat. Tiba-tiba pendarahannya berhenti, tapi dia tiba-tiba takut karena seperti yang tadi saya ceritakan, di zaman dulu orang yang pendarahan itu tidak boleh kemana-mana dan tidak boleh sentuh apapun karena apa yang dia sentuh itu jadi najis. Ketika Yesus merasa ada kuasa yang keluar, dia cari siapa yang sentuh dia. Wanita ini berkata, Tuhan, saya yang menyentuhmu, ampuni saya. Tapi saudara lihat dari ayat yang kita baca tadi, Yesus tidak melihat wanita ini hanya sebagai wanita biasa. Dan Yesus tidak menyebut wanita ini hanya sebagai ibu, sis, nona, mbak. Enggak. Yesus menyebut wanita ini sebagai anak. Katakan sama-sama. Sekali lagi 2, 3. Anak. Dari orang yang merasa dirinya sangat hina, ketakutan, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh sentuh siapapun. Tiba-tiba hari itu Tuhan mengangkat derajatnya. Bukan hanya sebagai saudara, tapi sebagai anak. Ketika engkau menggunakan imanmu menghadapi apapun, derajatmu bukan hanya sebagai orang biasa, tetapi engkau sebagai anak. Karena dalam Markus 5 ayat 34 tadi dikatakan, lalu Yesus berkata kepada wanita itu, anakku, karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh. Pergilah dengan selamat, engkau sudah sehat sama sekali. Wanita ini bukan cuma sehat, tapi disebut sebagai anak. Katakan sama-sama. Sekali lagi 2, 3. Bapak Ibu, kalau Anda punya anak, berapa banyak Bapak Ibu di sini yang mau punya anak dan kemudian Anda biarkan saja, terserah dia mau mati kayak mau hidup kayak terserah. Ada? Tolong bertobat. Saya yakin semua orang tua di sini kalau punya anak, anaknya ingin disayang, diberikan yang terbaik. Betul Bapak Ibu? Ketika Yesus menyebut wanita ini sebagai anak, Yesus memberikan apapun yang dia butuhkan. Ketika Yesus menyebut kita sebagai anak, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka derajat kita langsung saat itu menjadi anak. Apapun yang saudara butuhkan, Tuhan akan siapkan. Amin. Langsung dipanggil anak. Bukan orang biasa, tapi anak. Hari ini kita semua adalah anak-anak Allah. Amin. Mujizat Tuhan sudah disebut siapkan untuk kita. Tapi apakah kita mau menggunakan atau tidak? Itu pilihan. National Science Foundation melakukan penelitian dan mereka menemukan bahwa
Setiap hari manusia itu berpikir kurang lebih 50.000 pikiran setiap hari. Setiap hari rata-rata manusia itu berpikir 50.000 pikiran, 50.000 kali. Ada memang yang lebih dari itu. Kenapa? Semua dia mau pikir. Mulai dari kucingnya, anjingnya, semua dia mau pikir. Dari bangun pagi sampai tengah malam, nggak bisa tidur-tidur karena semua dia pikir. Itu pasti lebih dari 50.000. Ada juga yang tidak sampai 50.000. Kenapa? Karena tidak mau pikir apa-apa. Mungkin dia nggak punya otak juga. Semua dia nggak mau pikir, semuanya terserah. Mau makan apa? Terserah. Karena dia tidak mau mikir. Sebentar pulang gereja kalau ditanya mau makan apa sayang? Jangan bilang terserah. Kenapa? Karena tidak mau mikir. Nah, National Science Foundation menemukan bahwa manusia rata-rata berpikir 50.000 kali. Tetapi 80% dari pikiran yang ada itu umumnya pikiran yang negatif. Ketakutan, kekhawatiran. Hanya 20% dari pikiran yang ada adalah pikiran yang positif. Hanya 20% dari pikiran yang ada itu yang memikirkan janji Tuhan. 80% umumnya kekhawatiran. Nanti kalau ini tidak jadi gimana? Nanti kalau anakku begini bagaimana? Nanti kalau suamiku selingkuh bagaimana? Nanti kalau istriku makan uang bagaimana? Nanti kalau pegawaiku begini bagaimana? Semuanya kekhawatiran. Hanya 20% dari pikiran kita adalah pikiran yang positif. Nah, tapi kalau Anda hidup dengan pikiran negatif setiap hari, bagaimana kuasa Allah bisa mengalir? Iman tidak bisa berjalan dengan ketakutan. Tidak mungkin. Saya percaya Tuhan akan tolong saya. Tapi kalau saya mati besok bagaimana di? Tidak mungkin bisa, betul ya? Saya percaya Tuhan akan menolong bisnisku. Tapi kalau tidak ada pembeli hari ini bagaimana? Ketakutan dan iman tidak pernah bisa berjalan bersama-sama. Anda harus memilih, Anda hidup di dalam ketakutan atau Anda hidup di dalam iman. Itu pilihan. Nah, tetapi kabar baiknya adalah saudara dan saya bisa memilih untuk berpikir hal yang positif. Pak, saya kan manusia biasa, Pak. Saya tidak mungkin berpikir positif terus. Betul, saya pun sama. Tapi ketika ada pikiran negatif yang jalan, saya bisa mengubahnya dan memilih untuk tetap berpikir negatif atau saya ucapkan janji Tuhan atas masalah tersebut. Sekali lagi, ketika ada pikiran negatif yang jalan, saya bisa memilih untuk terus berpikir hal yang negatif atau saya pindahkan channel saya kepada janji Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup saya. Saudara sekali lagi bisa punya begitu banyak janji Tuhan, tapi kalau saudara tidak pakai, tidak ditempelkan pada tempat yang tepat, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Saya di sini sengaja minta tolong teman-teman menyiapkan hal ini. Di sini ada gelas bening. Bapak Ibu bisa lihat ya, kosong ya. Kalau saya isi air, saya tuangkan air. Bapak Ibu bisa lihat airnya? Bening kan? Betul ya? Tapi kalau saya kasih kopi, saya bawa kopi di sini. Bapak Ibu ada yang mau minum kopi? Saya bawa kopi di sini. Kalau saya tuangkan kopi, ini kok tidak keluar? Oke, saya buka aja. Kalau saya tuangkan kopi, air yang bening tadi tetap bening atau berubah warna? Berubah warna. Kadang-kadang di pagi hari ketika kita bangun pagi, pikiran kita masih segar, kita memikirkan janji Tuhan, terima kasih Tuhan, saya kuat, saya sehat, saya beruntung, saya diberkati.
Saudara bangun dengan kesegaran, saudara memuji Tuhan. Tapi begitu jam 9, ada telepon masuk. Ibu, bolehkah tagihannya dibayar? Sudah lewat jatuh tempo, kurang ajar ini orang. Masih jam 9 sudah menagih. Mulai kita bete, kita mulai merasa tidak enak, pikiran mulai kacau. Tanpa kita sadar, kita sedang menuangkan hal yang buruk ke gelas kita, kepada pikiran kita. Pak, kita kan hidup sebagai manusia, wajar lah. Wajar, saya tidak mengatakan bahwa apa yang Anda lakukan tidak wajar. Tapi setelah terjadi, pilihan berikutnya adalah apakah Anda akan kembali mengucapkan janji Tuhan sampai pikiranmu bisa bersih kembali, sampai pikiranmu bisa tenang kembali, sampai engkau bisa melihat janji-janji Tuhan, sampai engkau bisa melihat mujizat Tuhan, atau engkau tetap membiarkan supaya segalanya tetap menjadi hitam. Itu pilihan. Airnya sih kurang banyak. Kalau airnya lebih banyak ini akan lebih putih, betul ya? Sekali lagi. Mungkin kau tidak bisa menghalangi ketika ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba engkau berpikiran buruk. Oke. Tapi kau punya pilihan. Untuk mengganti pikiran itu dengan pikiran Kristus. Atau engkau tetap pada pikiran negatif yang ada. Itu adalah pilihan. Saya berharap dan saya berdoa, apapun yang terjadi setiap hari, engkau mungkin boleh mengalami hal yang tidak menyenangkan, karyawan membuat hal yang tidak menyenangkan, bosmu mungkin melakukan hal yang tidak menyenangkan, tapi kau punya pilihan, mau terus izinkan pikiranmu berada dalam kondisi negatif, atau engkau yang menggantinya. Saya ingin akhiri dengan kesaksian saya. Saya undang para pemain musik dan semua singers. Banyak Bapak Ibu yang sudah tahu, saya pernah cerita ini, tapi saya ingin cerita sekali lagi. Ketika saya kecil, saya lahir sebagai anak yang tidak normal. Jantung bocor, gak pernah bisa olahraga, jalan sedikit capek karena darah kotor dan darah bersih campur. Jadi jantung saya dari kecil memang tidak normal. Dokter mengatakan bahwa jantung saya tidak tahu bisa baik atau tidak. Kalaupun mau operasi, operasinya minimal di Singapura zaman itu. Tahun 70-an bukan hal yang mudah untuk pergi ke Singapura, dan sebagaimana Bapak Ibu tahu, orang tua saya bukan pengusaha, dan dokter hanya mengatakan bahwa dokter bisa memberi jaminan saya hidup hanya sampai umur 12 tahun. Dokter berkata, ya kalau mau sembuh bisa operasi tapi di Singapura, tapi itu pun belum tentu sembuh. Orang tua saya berkata, ya sudah, kalau memang hidupmu bisa lebih dari umur 12 tahun, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak, berarti waktumu sudah selesai. Dan hari ini 39 tahun kemudian, saya masih bisa berdiri depan Bapak Ibu, melewati umur 12 tahun batas yang dokter berikan. Kenapa? Karena saya belajar untuk tidak bergantung pada pikiran negatif yang mengatakan, umurmu cuma sampai 12 tahun. Kau tidak mungkin bisa sehat. Kau tidak mungkin bisa olahraga. Saya berusaha untuk jalan setiap hari seminimal 1 jam. Memang tidak tiap hari saya bisa karena saya sering bepergian. Tapi paling tidak ketika saya bisa, saya akan berusaha untuk jalan. Paling tidak setiap minggu saya pasti ada di airport. Saya jalan di airport. Saya jalan di mana-mana yang saya bisa. Dokter hanya mengizinkan saya hidup sampai umur 12 tahun.
Tapi hari ini 9 tahun setelah vonis dokter, saya masih bisa tetap hidup sehat, tetap hidup diberkati, tetap hidup kuat, dan bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang hadapi. Mungkin kau seperti wanita yang 12 tahun pendarahan. Sudah tidak tahu mau bikin apa. Ada hal yang kau tidak bisa cerita kepada orang lain. Hanya Tuhan dan dirimu yang tahu. Sama seperti wanita ini. Tidak ada orang lain yang tahu. Kapan dia cerita kepada orang lain bahwa dia pendarahan. Orang akan berkata najis ini. Orang akan tinggalkan dia. Tapi walaupun tidak ada yang tahu. Asal kau bisa jamah Tuhan. Asal Tuhan yang pegang kendali dalam hidupmu. Semuanya masih ada jalan keluar. Amin. Engkau sakit, bilur-bilur Yesus akan menyembuhkan. Itu janji Tuhan. Anakmu sedang berantakan, keluargamu sedang berantakan. Janji Tuhan. Anak cucumu akan dipelihara oleh Tuhan. Keluargamu akan dipulihkan Tuhan. Engkau sedang gagal, janji Tuhan. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Engkau merasa Tuhan saya sudah tidak bisa apa-apa. Kontrakan harus dibayar, uang tidak ada. Janji Tuhan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Bukan sebagian, tapi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tapi syaratnya satu, tempelkan imanmu pada tempat yang tepat. Hari ini apa yang sedang kau perjuangkan? Hari ini apa yang sedang kau doakan? Hari ini apa yang sedang kau gumulkan? Tempelkan hidupmu pada tempat yang tepat. Maka engkau akan melihat mujizat Allah di luar cara berpikir manusia akan datang dan akan menolong engkau. Amin. Kata dokter bukanlah akhir dari segala sesuatu. Kata bank bukanlah akhir dari segala sesuatu. Rekening koranmu bukanlah akhir dari segala sesuatu. Bisnismu yang sedang turun bukanlah akhir dari segala sesuatu. Karena ketika Tuhan yang pegang kendali, masih ada jalan keluar dan mujizat bagi engkau. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saya menulis ini di Instagram saya. Ketika satu pintu tertutup, akan ada pintu lain yang terbuka. Jangan berfokus pada pintu yang tertutup, tapi fokuslah pada pintu yang terbuka. Sekali lagi, ketika satu pintu tertutup, akan ada pintu lain yang Tuhan akan buka. Jangan fokus pada pintu yang tertutup, tetapi fokuslah pada pintu yang terbuka. Terlalu sering kita kena masalah, fokus kita cuma pada masalah kita, pada pintu yang tertutup. Padahal ada pintu-pintu lain yang sedang Tuhan siapkan, yang sedang Tuhan buka untuk hidup kita. Tapi kita terlalu terfokus pada pintu yang tertutup. Tapi ayo mulai hari ini
Kita fokus pada pintu yang terbuka. Kita fokus pada janji Tuhan yang besar untuk hidupmu. Setiap hari jangan hanya mengucapkan apa yang sedang kau alami, yang sedang kau rasakan. Tapi ucapkan apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam keuanganmu, dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam segala sesuatu yang sedang kau gumulkan. Jangan fokus pada pintu yang tertutup. Karena banyak pintu lain yang akan Tuhan buka. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri bersama. Katakan, Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. sekali lagi katakan, Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang membutuhkan Tuhan. Apapun yang sedang menjadi tantanganmu hari ini, angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Kau melihat setiap tangan-tangan yang sedang terangkat. Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap anak Tuhan di tempat ini. Kamu berdoa, Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan bisa menolong wanita pendarahan ini menjadi wanita yang sembuh dan sehat. Dan hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan bisa menolong setiap anak Tuhan yang ada di tempat ini dengan semua pergumulannya. Tuhan, hamba-Mu berdoa biar tingkap-tingkap di langit dicurahkan berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, kesehatan yang baru turun atas setiap anak Tuhan. Hamba percaya tidak ada bisnis yang terlalu sulit untuk Tuhan tolong, tidak ada keuangan yang terlalu sulit untuk Tuhan kembalikan dan Tuhan pulihkan. Tidak ada masalah keluarga, pekerjaan, kehidupan yang terlalu sulit untuk Tuhan tidak bisa menolongnya. Hamba berdoa hari ini, pagi hari ini, biar setiap kami berharap kembali kepada Tuhan, percaya kembali bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, selalu ada rencana Tuhan yang besar. Karena kami percaya Tuhan tidak akan membawa kami sampai di titik ini kalau Tuhan tidak punya rencana besar atas kehidupan kami. Kalau Tuhan mengizinkan kami tiba sampai ke titik ini, mengalami hal-hal ini, kami percaya ada pertolongan Tuhan yang besar, ada mujizat Tuhan yang besar, ada jalan keluar Tuhan yang besar yang akan Tuhan berikan kepada kami. Hamba-Mu minta hari ini di dalam nama Yesus, semua terobosan akan terjadi, semua kebutuhan kami akan dijawab Tuhan, semua masalah kami akan dilepaskan, dan segala sesuatu yang terjadi karena Tuhan selalu baik untuk kami. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku Percaya
Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tuhan Yesus, ampuni kami, kadang-kadang kami tidak mempunyai iman. Kami percaya iman sebesar biji sesawi pun juga kami dapat menerima mujizat-mujizat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati Surusi dan jemaat-Mu, berkati keluarga nikah kami, berkati anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau, sehingga mereka menjauhi kejahatan. Kau berkati juga pekerjaan Sansi dan jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi, Si dan jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pula saudaraku, dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.